Arab Saudi yang membutuhkan persenjataan, yang belanja antum kalau pergi belanja di toko, pemilik toko yang datang sama antum atau antum yang pergi ke toko? Pasti antum yang pergi ke tempat kebutuhannya antum ke toko tersebut. Ini Arab Saudi belanja, tapi yang datang harus 13 jam terbang dari dari Amerika ke Arab Saudi itu Donald Trump. Yang ini menunjukkan bahwasanya begitu hebatnya Raja Salman, ya, memperbudak orang-orang yang konon katanya adidaya. Hasilnya diharapkan kepada teman-teman ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lampa Channel yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu sallallahu alaihi wasallam. Ya sahabat Lampa Channel yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali lagi dengan kami di Lampa Channel berbagi manfaat. Nah, pada kesempatan kali ini sahabat Lampa Channel kita masih membahas ya terkait dengan kemarin itu, yaitu ketika Raja Salman atau Pangeran Arab Saudi itu bertemu dengan Donald Trump. Nah, di sini ada yang mulai menyusun narasi untuk menebarkan fitnah. Dan itu memang kami sudah pikirkan, itu memang pasti akan terjadi seperti itu, sebagaimana itu orang-orang ciri khas orang-orang munafik atau Syiah yang sudah merasa atau Iran merasa terinjak dengan kerjasama militer Arab Saudi dan Amerika. Ada hal yang memang banyak orang yang tidak suka karena bukan hal yang kecil, nilai yang kecil ketika 142 miliar dolar Amerika dikeluarkan Arab Saudi untuk membeli persenjataan atau kerjasama dalam bidang militer. Di sana sahabat Lampa Channel, saya sudah katakan tadi akan ada orang-orang yang benci Syiah, Khawarij, Ikhwan Muslimin, itu dan Yahudi, itu pasti akan sakit hati dengan hal-hal yang seperti ini, karena kita ketahui bahwa fitnah-fitnah yang sebelumnya itu memang sudah tersebar, ditembakkan kepada Arab Saudi bahwasanya Arab Saudi itu kaki tangan Amerika. Ini sudah terjadi. Kenapa? Karena Arab Saudi tidak membantu Palestina. Ini yang mereka menjadikan senjata. Tapi sebentar kita akan bahas itu sahabat Lampa Channel. Antum saksikan terus ya. Jadi di sini ini sahabat Lampa Channel, ketika narasi-narasi yang muncul, yang mereka menganggap bahwasanya Arab Saudi adalah kaki tangan dari Amerika, kita lihat dari 142 miliar dolar, antum tahu Donald Trump hampir 13 jam terbang dari Amerika ke Saudi Arabia. Padahal yang membutuhkan itu siapa? Arab Saudi yang membutuhkan persenjataan, yang belanja antum kalau pergi belanja di toko, pemilik toko yang datang sama antum atau antum yang pergi ke toko? Pasti antum yang pergi ke tempat kebutuhannya antum ke toko tersebut. Ini Arab Saudi belanja, tapi yang datang harus 13 jam terbang dari Amerika ke Arab Saudi itu Donald Trump. Yang ini menunjukkan bahwasanya begitu hebatnya Raja Salman, ya, memperbudak orang-orang yang konon katanya adidaya. Dan di ujung dari itu sahabat Lampa Channel, yang menarik ini ketika mereka mengkritik Arab Saudi kaki tangan dari Amerika, ternyata kalau kita melihat secara jelas bahwa sebenarnya Amerika memang yang diinjak-injak, harus datang mengorbankan waktu dengan jam-jam, yang mau membeli cuma tinggal di tempat saja, iya kan? Dan juga di situ ada kesepakatan dengan Donald Trump tentang Suriah.
Antum tahu tentang Suriah dibebaskan dari hukuman, dicabut hukumannya oleh Amerika, embargo ekonomi dicabut oleh Amerika karena trik dari Raja Salman, trik dari Pangeran Arab Saudi yang harus menggoda. Orang juga mengatakan bahwasanya oh itu suap, Raja Salman menyuap Donald Trump untuk membebaskan Suriah. Subhanallah. Dengan dalilnya katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allahu rashi wal murtashi. Allah melaknat penyuap dan yang disuap. Subhanallah. Di mana dalilnya? Ini di mana dalilnya? Di mana pelakunya? Subhanallah. Itu sampai dibawa pada perkara suap, sahabat Lampai Channel. Dicari-cari dalil, inilah orang-orang yang benci dengan Arab Saudi itu Syiah, orang kafir Yahudi, ya. Nah, di sini ada narasi-narasi juga yang saya akan bacakan, sahabat Lampai Channel, ya. Saya akan bacakan banyak nih, sebenarnya banyak narasinya. Di sini tertulis ini, saya tidak perlihatkan ya. Di sini saya baca aja. Palestina membayar harga diam kita. Oke, di sini di tanah yang dijanjikan bukan kedamaian yang ditegakkan, melainkan penderitaan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ini Palestina bukan sekedar isu. Nah, ini mereka mengangkat Palestina ini. Nah, di sini ada poinnya. Saudi dan militer AS itu membeli keamanan, menjual solidaritas. Wah, Saudi sang penjaga dua tanah suci, kiblat kaum muslimin, memiliki guncuran miliaran dolar ke industri militer Amerika. Wah, ini negara yang menjadi sponsor utama mesin penggerak Israel. Nah, ini mereka mau membawa ke sana bahwasanya Arab Saudi itu bekerja sama dengan Amerika. Sudah biasa itu ya. Kemudian yang poin yang kedua, mengapa dunia Islam lambat membela Palestina? Wah, itu ada poin-poin banyak nih. Nah, di sini ketika pejuang dicap teroris, siapa yang diuntungkan? Nah, ini banyak panjang ini sahabat Lampai Channel. Nah, ini mengapa tidak beli senjata dari Cina? Karena ketergantungan sudah terlalu dalam. Wah, Masya Allah. Nah, ini sahabat Lampai Channel, seharusnya bukan Saudi Arabia. Kenapa Saudi Arabia tidak membantu Palestina? Karena di sana ada Hamas. Hamas itu mereka bekerja sama dengan Syiah. Lihat saja Ismail Haniyah yang menghadiri acara peringatan 30 tahun kematian Khomeini, dan dia mendoakan Khomeini di situ. Siapa itu Khomeini? Khomeini itu adalah orang yang melaknat para sahabat, yang mengkafirkan istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia itu Syiah Rafidah. Kemudian kita mau mendoakannya. Makanya tidak akan menang Palestina ketika ada Syiah di dalamnya, karena itu doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kenapa Suriah dibantu oleh Arab Saudi? Karena Suriah mereka memerang Syiah, ya, mereka memerang Syiah di sana. Ya, jadi itu yang harus diketahui. Harus memang Syiah itu, harus memang tidak bisa dijadikan teman, karena Syiah itu mereka itu bagaikan kedondong, mulus di luar, berduri di dalam. Dia akan bunuh kita semua ketika mereka berkuasa. Ketika terjadinya gencatan senjata atau terjadinya perperangan yang Hamas menyerang Israel dengan petasan, kemudian dibalas, anak-anak dijadikan tameng kan kemana mereka? Mereka bersembunyi di terowongan bawah tanah. Biarkan orang tua masyarakat Gaza Palestina meninggal dengan serangan roket dari Israel, perbuatan dari Hamas, balasan dari perbuatan Hamas. Seharusnya mereka sebagai pasukan jihad nampakkan dadaku, di mana dadamu, ini dadaku, itu pasukan jihad. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Bagaimana tanggapannya antum? Kita diskusi saja di kolom komentar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين